Halo, jumpa lagi dengan saya di sini. Kita santai aja ya. Dulu kan saya pernah bikin konten, janji mau buka-bukaan tentang XN 150 Enduro yang ada di samping saya ini. Nah, ini kan sesuai dengan namanya ya, XN 150 Enduro. Nah, bukan kompetisi. Nah, seperti itu. Dulu saya pernah pakai nyoba di sirkuit waktu itu dengan teman saya Jaki Ramadan. Saya pernah coba pakai di sirkuit. Intinya kalau di sirkuit kan dihantam terus dengan RPM powerful. Dan karena mungkin basicnya saya bukan basic pembalap motocross, ya masih belajar seperti itu, kebanyakan menggunakan gigi bawah. Dan alhasil kemungkinan salah satu faktor RPM tinggi terus, mesin kondisi panas, mesin temperaturnya cepat panas seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan waktu itu trouble overhead. Ya, yang satu, settingan yang ini yang XN waktu kita dulu pakai di sirkuit itu settingan antara bahan bakar dan oli samping atau oli campur 2T-nya itu dulu dipas banget. Nah, ini ada kan ada alat campurnya nih, ada tangki, ada jeliken. Jadi kalau beli XN 150 Enduro ini dikasih jeliken. Di sini ada ukuran 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter di sini ya. Nah, di sini ada garis 1 2 3 4 5. Dan di sebelah sini, di sini ada ukuran untuk mengisi olinya. Di sini ada untuk 1 liter berarti olinya di sini nih, di garis yang di sini. Untuk 2 liter, waktu itu kita isi bahan bakar pertama kasih 5 liter dan olinya juga dipas di sini sesuai ukuran seperti itu. Ternyata memang kalau untuk enduro, untuk adventure memang ya seperti ini ukurannya ya, dipasin seperti itu. Nah, karena kalau untuk enduro kan atau adventure, kita itu tarik gas itu kan tidak terus-terusan di atas, ada kalanya kita turun gas gitu kan, jadi santai. Beda dengan kompetisi. Kalau kompetisi kan dari mulai kita start, kita udah putar gas full, intinya dihajar bener, itu mesin itu bener-bener dihajar, tidak diimbangi dengan kondisi pasokan bahan bakar dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini sebuah pengalaman saja. Nah, akibat dari waktu itu pertama campuran bahan bakar dan oli dipas banget, jadi itu akan berpotensi nanti mungkin kekeringan ya di dalam ruang bakar atau di ruang bakar atau di kruk as seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan efeknya. Terus yang kedua, saya main transmisinya itu karena tracknya itu tidak banyak track speednya, jadi banyak track pendeknya. Waktu itu kebanyakan pakai gigi 2, gigi 3, 2, 3. Nggak sempat nginjak ke gigi 4 atau gigi 5. 2, 3, 2, 3 itu yang dihajar. Malahan kadang sampai ke gigi 1 karena kelupaan nginjak ke gigi 1. Itu yang berakibat fatal. Jadi power RPM-nya di atas terus main giginya di bawah, ditambah lagi campuran olinya dipas, ditambah lagi ini kan extra pan ini, di sini kan ada extra pan ya. Nah, di sini ada extra pan. Extra pan ini menyala itu kalau temperaturnya sudah tinggi baru ini nyala. Kalau temperaturnya di bawah nggak nyala ini. Extra fan-nya untuk mendinginkan mendinginkan air yang ada di radiator, mendinginkan radiator lah seperti itu. Nah, sementara kalau pakai pendingin hanya pendingin udara saja, waktu itu kan treknya pendek-pendek, jadi tidak kenceng bawa motornya seperti itu. Jadi berakibat, jadi ada beberapa hal yang waktu itu menyebabkan overhead. Overheadnya ini terjadinya itu bukan di piston di silindernya, bukan. Terjadinya itu di kruk asnya. Saya perlihatkan. Nah, ini kruk as yang dulu pernah macet ya. Nah, ini nih. Ini kan kruk as.
Nah, ini udah dibongkar kebetulan. Dan ini ada stang pistonnya nih. Nah ini kan ke sini kan. Nah ini kan ke sini. Ini ke sini gitu kan. Nah, yang terjadi itu waktu macet itu di sini. Nah di sininya, ininya macet ininya. Ini ada bearing kan, di sini ada bearing, di tengah ini ada bearing. Nah, kalau misalkan terjadi overhead, ada dua kemungkinan di sini, di di bearing yang ada di stang piston, atau di dinding silinder yang beradu dengan ring pistonnya itu ya, seperti itu. Tapi ini yang terjadi, alhamdulillah, pistonnya dan ringnya dan boringnya itu, bloknya itu nggak apa-apa. Di sini nih terjadi kemacetannya, di sini. Ini dampak dari terlalu kering, settingan kering, terus motornya dipakainya terus powerful, terus ditambah mungkin ekstra karena ekstra fan-nya itu kan nyalanya pada saat temperatur tinggi baru nyala. Nah makanya dari pengalaman itu nanti kita akan buatkan satu lagi pakai double extra fan. Ini saya udah beli extra fan-nya, nanti ini akan dipasang di radiator yang sebelah kiri. Kalau yang ini nanti mau pakai saklar, langsung aja ke saklar. Jadi kalau misalkan ini tidak menunggu mesin panas, ini akan standby terus. Jadi mau pakai dua extra fan, double extra fan. Kalau yang satu itu extra fan nanti akan dibikin otomatis, mesin nyala, baru nyala extra fan-nya. Kalau yang ini mau di standby-kan terus, pakai stop kontak. Jadi supaya lebih aman nanti. Menjelang nanti ada event adventure Jabar Jateng, Jawa Barat Jawa Tengah, kita mau coba, kita mau persiapkan dulu. Nah itu ya. Nah ini dampak dari dampak dari kekeringan campuran bahan bakar dan oli, terus ditambah lagi bawa trailnya itu main gigi bawah, ditambah lagi karena ekstra fan-nya juga mungkin masih otomatis seperti itu ya. Nah ini semoga jadi berbagi aja, saya sambil belajar ya, aja. Semoga ini pengalaman saya ini bisa dihindari bagi pengguna motor trail 2 tak ya, yang suka adventure. Yang suka adventure dipakai di sirkuit untuk kompetisi, karena beda ya, karakter motor kompetisi dan karakter motor untuk enduro memang beda. Jadi jangan disamakan settingan untuk enduro atau adventure dipakai di kompetisi, jelas beda. Dari suspensi pun kita harus setting ulang. Kalau di adventure kan kebanyakannya kan kita pengen empuk, pengen nyaman. Tapi kalau di sirkuit kan suspensi pun harus agak keras seperti itu ya. Pokoknya kalau dipakai terlalu soft itu nanti nggak enak, kalau di sirkuit ngebantingannya nggak enak. Seperti itu ya. Jadi itu mungkin pengalaman saya di menggunakan XN. Nah, ada yang nanya gimana spare partnya ini XN katanya gitu ya. Ini XN ini bisa dipesan sebetulnya. Ini juga waktu itu saya pas begitu kejadian ini overhead dan terjadi kemacetan, ini stang pistonnya ini. Ini kalau kita dengerin ini ada gergel. Nah, ini udah bekas macet seperti itu. Itu ya. Jadi sebetulnya sih ininya aja nih yang masalahnya. Sebentar saya mau pegang dulu. Oh, ini masih bagus nih stang pistonnya. Ininya aja nih yang masalahnya nih, bearing ininya nih. Kayaknya ini kalau nyari bearing yang sama mungkin nanti bisa dipakai lagi ini. Seperti itu. Jadi saran buat pemula-pemula yang menggunakan motor 2 tak. Jadi kalau misalkan mau adventure atau ini ceritanya adventure dan di sirkuit, kalau sirkuit kan cenderung ke kompetisi balap ya. Kalau adventure kan nggak balap, cuma kita ini aja adventure aja gitu, main di mau di track enduro, ada semacam tracknya, atau mau di track ke hutan seperti itu kan, itu masuknya ke kelas enduro. Kalau enduro kan nggak terlalu bukan kayak balapan seperti itu ya. Kalau enduro itu lebih ke off-road lah seperti itu. Nah jadi harus diperhatikan kalau misalkan mau motor yang mau dipakai untuk enduro dan untuk kompetisi itu jelas-jelas beda settingannya. Oke, semoga bermanfaat. Dan ini mungkin nanti saya akan coba upgrade lagi untuk extra fan. Saya udah siapkan ini extra fan-nya.
Kemarin saya latihan pakai ini, bukan latihan, main-main ke gunung. Oke, nggak ada masalah kalau buat enduro, ini enak, tarikannya enak. Cuma kalau misalkan untuk dipakai di sirkuit untuk kompetisi mungkin mikir 2 kali, karena memang ini bukan peruntukannya untuk kompetisi seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Oh ya, satu lagi, kalau tadi kan setelan apa namanya, kalau misalkan setelan basah, maksud saya basah itu oli 2T-nya itu dilebihin sedikit. Jadi jangan dipasin kalau bensinnya 5 liter buat settingan olinya, di sini jangan dikasih ukuran sesuai 5 liter. Jadi dilebihin sedikit lah, misalkan gitu. Misalkan ya dilebihin 0,3 liter atau seberapa gitu ya. Dilebihin dikit. Jadi jangan dikasih terlalu kering campurannya, terlalu sedikit oli sampingnya. Oh ya, karburator pun berpengaruh ya. Kalau misalkan karburator itu kan bisa disetting basah dan kering karburator. Maksud basah dan kering itu karburator kalau terlalu campuran udara dan bahan bakar. Kalau campuran udara dan bahan bakarnya terlalu banyak terlalu banyak udara, terus bahan bakarnya emang sedikit, itu akan mengakibatkan panas juga. Ya, hal-hal yang mengakibatkan panas itu banyak faktor dari settingan karburator. Di sini juga ada nih. Ini ada karburator buat XN, ini dari Mikuni ya, Jepang. Dan di sini juga ada spuyernya ya. Nah, ini mungkin ini nanti saya mau coba buka. Di sini yang ini standar sesuai bawaan, dan ini ada cadangannya. Apakah ini cadangannya untuk spuyer ini lebih besar? Lubang-lubangnya kalau lebih besar mungkin ini akan membuat settingan lebih enak lagi, karena mungkin bahan bakar pasokannya lebih besar di sini. Oke ya, itu aja. Semoga bermanfaat dan pengalaman saya ini bisa menjadi gambaran buat yang punya trail enduro sejenis motor 2 tak, mau itu pokoknya sejenis yang kayak gini lah. Ini kan sebetulnya kan kalau dari pabrikan tirai bambu ini sejenis habitatnya kosin, tapi karena mungkin banyak namanya sekarang, sebetulnya sih masih itu juga gitu. Banyak namanya, ada namanya XN, ada namanya apalah A, B, C, D segala macam. Yang jelas speknya seperti itu. Ini pabrikan Cina ya, dan infonya sih ini untuk mesin sendiri ini dari Taiwan, infonya seperti itu. Kalau kaki-kaki mungkin Cina mungkin ya seperti itu. Tapi oke lah, nggak apa-apa, saya nggak peduli mau ini produk tirai bambu kayak mau produk mana, yang penting saya ngetes ini oke lah. Yang penting kita harus jangan kurang wawasan. Jadi cara mencampur bahan bakar, karena yang 2 tak ini memang kalau yang namanya mesin 2 tak ini kan harus benar-benar gitu kan, pencampuran oli dan 2T dan bahan bakar. Karena kan ini si piston ini kan mengandalkan dari campuran oli dan bahan bakar itu untuk melumasinya. Jadi oli yang ada dalam mesin ini kan hanya melumasi gearbox dan kopling sekitaran itu, tidak masuk ke melumasi ke seperti ke ini, ke truk as dan ke piston. Beda halnya dengan mesin-mesin 4 tak. Kalau 4 tak kan pelumasnya olinya kan masuk ke semua lini gitu, semua ruang-ruang di mesin seperti itu. Oke, terima kasih semuanya.